الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ya akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali pembahasan kita masih pada seputar haid, istihadah dan nifas. Telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan pokok permasalahan dari haid. Kemudian kemarin kita menyebutkan permasalahan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu keberadaan seorang yang istihadah. Keberadaan seorang istihadah terbagi menjadi dua: orang yang baru pertama kali mengalami istihadah dan orang yang memiliki siklus bagus terkait dengan pergantian haidnya dia. Namun barakallahu fikunna, akan kita akhirkan pembahasan ini dan kita masuk dulu pada pembahasan nifas. Kemudian kita baru masuk pada pembahasan istihadah. Baik. Kita masuk pada permasalahan nifas. Nifas itu sendiri adalah darah yang keluar setelah atau sebelum wiladah. Darah yang keluar setelah seorang itu melahirkan, baik melahirkan bentuknya normal atau sesar, atau bentuknya adalah keguguran. Ini ada perinciannya. Kemudian barakallahu fikunna, darah yang keluar sebelum melahirkan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan, ini terjadi khilaf padanya. Insyaallah akan kita ambil satu persatu. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah seorang melahirkan anaknya. Adapun terkait dengan berapakah waktu paling pendek dan berapakah waktu paling lama, maka yang pertama terkait dengan berapakah waktu paling pendek seorang wanita nifas. Mayoritas para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad, Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya dari para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan masa paling pendeknya. Tidak ada batasan masa paling pendeknya. Baik, artinya tidak disebutkan waktu paling pendek itu 10 hari atau waktu paling pendek itu 15 hari. Ini menurut siapa? Mayoritas para ulama. Walaupun di sana ada yang mengatakan bahwa masa paling pendeknya adalah 15 hari, seperti Al-Imam Abu Hanifah. 25 hari seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Namun wallahu a'lam bishawab, yang lebih menenangkan hati bahwa pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama itu adalah apa? Pendapat yang lebih menenangkan hati. Seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik rahimahumullah ta'ala, mereka memandang bahwa tidak ada batasan masa paling sedikitnya orang itu nifas. Tidak ada masa paling sedikitnya orang itu apa? Nifas.
Adapun terkait dengan masa paling lamanya, di sini banyak pendapat. Banyak pendapat. Wa qad ajma ahlul ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tabi'in. Ahlul ilmi dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga dari kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah tabi'in, yaitu atba'u tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Mereka mengatakan bahwa nifas itu arba'ina yawman. Itu masa paling banyaknya adalah arba'ina yawman. Aktsaruha, paling lamanya itu 40 hari. Dari pendapat ini barakallahu fikum, di sini akan muncul sebuah masalah, yaitu bagaimana bila seandainya sudah 41 hari tetapi masih keluar darah. Sudah 41 hari atau 43 hari tapi masih keluar darah. Bagaimana dengan hal ini? Maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah istihadah. Kemungkinan yang kedua adalah haid. Baik. Intinya barakallahu fikunna demikian. Ahlul ilmi dari kalangan para sahabat mengatakan bahwa waktu paling lamanya itu 40 hari. Maknanya, kalau seandainya seorang wanita dia nifas kemudian sudah 40 hari, maka apa? Maka dia sudah terhitung suci. Terhitung suci. Baik. Artinya kalau sudah 40 hari dia sudah terhitung suci, dan hari ke-41-nya dia harus apa? Dia harus mandi, sholat, dan kalau seandainya di bulan Ramadan dia harus apa? Berpuasa. Nah sekarang kalau seandainya pada 41 hari keluar darah, kemungkinan yang pertama itu adalah darah istihadah. Darah apa? Istihadah. Jadi dihukumi sebagai apa? Dihukumi sebagai darah istihadah. Seorang wanita nifas, melahirkan kemudian nifas, sudah 40 hari masih keluar, maka pada hari, 40 hari itu dia sudah terhitung berhenti dari nifas. 41-nya dia apa? Dia sudah harus mandi, dia sudah apa? Harus menunaikan sholat. Loh, tapi keluar darah. Darah ini adalah darah istihadah. Baik, kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah darah haid. Kapan dikatakan sebagai darah haid? Dikatakan sebagai darah haid bila mana pada hari ke-41 ini langsung bertemu dengan hari kebiasaan dia haid. Gambarnya demikian barakallahu fikunna. Ada seorang wanita melahirkan, misalnya kita perhitungan pakai bulan ya. Ini. Ada seorang wanita melahirkan pada bulan Januari tanggal 10. Kemudian Januari ini 30 hari. Maka bisa dihitung tanggal 10 sampai 40 hari. Berarti berapa? 20 tambah Februarinya 20. Berarti ketika pada tanggal 20 Februari dia sudah apa? Pada tanggal 20 hari dia sudah genap 40 hari. Berarti tanggal 21 Februarinya dia sudah terhitung sebagai wanita suci, selesai dari apa nih? Nifas. Kalau seandainya 21 harinya masih keluar darah, yang pertama darah itu adalah istihadah. Yang kedua, misalnya kebiasaan wanita ini haidnya itu di 10 hari terakhir. Berarti apa? 20 Februari. Kemudian masuk kepada 10 hari terakhir bulan Februari. Dan kebiasaannya memang dia haid pada apa? Tanggal apa? 10 hari terakhir. Akhir bulan misalnya, tapi di 10 hari terakhir.
maka ini dia akan terhitung sebagai apa? Wanita yang haid. Jadi nyambung. Nifas langsung apa? Langsung haid. Nifas langsung apa? Langsung haid. Baik. Ini demikian adanya. Kita ulangi. Yang pertama adalah apa? Penentuan waktu. Waktu maksimal masa paling lama adalah 40 hari. Sebagaimana dikatakan apa? Jumhur sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in, yaitu orang nifas itu paling lama 40 hari. Kok 40 hari, sudah 40 hari masih keluar? Berarti darah yang keluar dua kemungkinan. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadah, atau yang pertama darah istihadah, yang kedua darah haid. Tapi kapan ditentukan dikatakan itu darah istihadah? Dikatakan itu sebagai darah istihadah bila mana? Bila mana dia ataupun nifasnya tidak bertemu langsung dengan masa kebiasaan dia haid, maka dihukumi sebagai apa? Darah istihadah. Kapan dikatakan sebagai darah haid? Ketika masa 40 hari ini langsung bertemu dengan apa? Masa kebiasaan dia haid, maka langsung dihitung sebagai darah haid. Seorang wanita biasanya haid di 10 hari terakhir. Seperti telah kita sebutkan, biasanya haid di 10 hari terakhir. Dia melahirkan pada tanggal 10 Januari. Berarti berapa? 10, 20, selesai Januari, tambah 10 lagi di bulan Februari, 30, tambah 10 lagi di bulan Februari, berarti apa? 40. Berarti kapan terhitung genap 40 hari? Di bulan Februari tanggal 20. Nah, langsung bertemu dengan kebiasaan dia haid di 10 hari terakhir. Langsung apa? Bertemu. Maka apa? 41 ke atas, maka terhitung sebagai apa? Terhitung sebagai masa haid, bukan apa? Masa nifas. Baik. Ini perhitungan masa lama ataupun lamanya apa? Seorang wanita nifas ataupun mengeluarkan darah setelah melahirkan. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan apa? 60. Artinya barakallahu fikuna bahwa di sini ada batasan maksimal, batasan paling lama. Yang mengatakan 50 sama perlakuannya. Kalau sudah 51 hitungannya istihadah atau haid. Yang masa 60 sama, setelah 61 hitungannya adalah istihadah atau haid. Baik. Namun wallahu alam bisawab, yang lebih menenangkan hati adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Bahwa masa paling lamanya adalah berapa? 40 hari. Kalau 41 masih keluar, itu ada dua kemungkinan, istihadah atau haid. Kapan haid? Kalau langsung bertemu dengan hari biasa dia haid, di 10 hari terakhir misalnya, atau di 10 hari pertama, atau di pertengahan bulan misalnya, langsung bertemu dengan kebiasaan masa dia haid, maka terhitung haid. Kalau seandainya tidak bertemu dengan masa itu, maka apa? Terhitung sebagai apa? Istihadah. Wallahu alam bissawab. Artinya apa? Artinya kalau sudah sampai ataupun genap 40 hari, maka pada 41 walaupun keluar darah dan itu adalah istihadah, dia diwajibkan untuk sholat, dia diwajibkan pula untuk apa? Berpuasa kalau seandainya itu di bulan Ramadan. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, namun di sana ada perbedaan, ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Bila mana seorang wanita memang sudah memiliki kebiasaan nifasnya itu 45 hari misalnya. Dia sudah memiliki kebiasaan kalau nifas itu mesti 45 hari. Nah, maka yang dipakai adalah apa? Kebiasaan dia. Yang dipakai adalah apa? Kebiasaan dia. Seorang wanita misalnya melahirkan pertama nifas 45 hari. Melahirkan kedua nifasnya juga 45 hari. Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah apa? Dia mengikuti kebiasaan. Dia mengikuti kebiasaan. Nah, kapan seorang bisa menggunakan kebiasaan ini? Kalau dia sudah melahirkan apa? Lebih dari 2 kali, baru dia sudah bisa
mengatakan dia memiliki apa? Kebiasaan. Sudah melahirkan 3 kali, kok masa nifasnya selalu 45 hari? Berarti masa nifas dia berapa? 45 hari. Bagaimana dengan amalan ataupun bagaimana dengan fatwa dari para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in? Ini adalah fatwa bila mana seorang wanita tidak memiliki kebiasaan seperti ini. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wallahu alam bissawab. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah bila mana seorang wanita kurang dari 40 hari sudah berhenti darahnya. Kurang dari 40 hari sudah berhenti darahnya. Misal dia di hari 20 darahnya sudah berhenti. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia sholat. Dia mandi suci, kemudian dia sholat. Kenapa? Karena tidak ada batasan minimal. Tidak ada batasan paling sedikitnya. Masa maksimal 40 hari. Kalau seandainya 20 hari sudah suci, maka apa? Dia harus mandi, kemudian dia sholat. Dan kalau seandainya di bulan Ramadan, kemudian apa? Dia berpuasa. Baik. Ternyata di hari 30 keluar lagi. Dihukumi darah apa ini? Dihukumi darah nifas. Dihukumi darah nifas. Ini kalau seandainya terputus pada masa 40 hari. Hari ke-20 berhenti. Hari ke-30 keluar lagi. Apa yang dilakukan ini? Darah istihadah atau darah nifas? Masih dihitung sebagai darah nifas. Kecuali sudah lewat 40. Nah, itu darah istihadah. Kalau masih di bawah 40, berhenti, datang lagi, berhenti, datang lagi, maka amalannya adalah demikian. Kalau berhenti, suci. Datang lagi, nifas. Berhenti lagi, suci. Datang lagi, nifas. Wallahu alam bissawab. Ini sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya apa? Al-Mughni. Sehingga barakallahu fikunna, kalau seandainya ada seorang wanita kurang dari 40 hari kok nifasnya sudah berhenti, ini dihitung sebagai apa? Masa suci. Kemudian datang lagi ternyata dan masih pada bilangan 40, di bawah 40, maka dihitung sebagai darah nifas. Kalau sudah berhenti dari 40, misalnya pas di 40, di hari ke-40 berhenti. Kemudian di hari 42 keluar lagi. Sudah enggak usah pusing. Itu apa? Itu darah istihadah, bukan apa? Darah nifas. Wallahu alam bissawab. Nah, apakah setiap wanita yang melahirkan itu dia akan mengalami masa nifas? Apakah setiap wanita yang melahirkan itu dia akan mengalami masa nifas? Maka di sini dengan perincian. Dengan apa? Dengan perincian. Yang pertama, hukum asal seorang melahirkan adalah apa? Mengeluarkan darah nifas. Hukum asal seorang wanita melahirkan adalah dia mengalami masa nifas, baik secara amaliyah, yaitu prosesnya itu dengan operasi sesar, atau alamiah, yaitu apa? Seorang wanita melahirkan biasa. Seorang wanita dia operasi sesar misalnya, dia operasi sesar ketika melahirkan, kemudian keluar darah apakah itu? Itu dihitung sebagai apa? Darah nifas. Bukan sebagai darah istihadah, tetapi dihitung sebagai apa? Tetapi dihitung sebagai darah nifas. Baik. Walaupun misalnya keluarnya cuma sebentar. Walaupun misalnya keluarnya apa? Cuma sebentar. Habis operasi misalnya, operasi sesar. Enggak nyampe 40 hari ataupun enggak nyampe 10 hari keluar darah. Tetap itu dihitung sebagai apa? Darah nifas, bukan apa? Bukan darah istihadah. Baik. Nah, sekarang kalau seandainya melahirkan dengan apa? Normal.
melahirkan dengan normal, maka perhitungannya apa? Seperti awal. Tapi barakallahu fikuna, kalau seandainya ada seorang wanita keguguran. Kalau seandainya ada seorang wanita keguguran, apakah dia juga mengalami masa nifas? Apakah dia juga mengalami masa nifas? Baik. Ada 4 keadaan terkait dengan hal ini. Ada 4 keadaan terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah seorang keguguran pada kandungan yang baru berumur 1 bulan ataupun bukan 1 bulan, 40 hari. 40 hari. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia tidak akan mengalami nifas. Dia tidak akan mengalami masa nifas. Orang baru misalnya umur kandungannya 40 hari, kemudian ternyata keguguran dan ternyata mengeluarkan darah, maka apa? Itu bukan darah nifas. Itu bukan darah nifas. Terus darah apa? Itu terhitung sebagai apa? Darah istihadah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, tsaniyah, adalah seorang yang keguguran di masa 40 hari, 4 bulan. Seorang keguguran 4 bulan. Umur kandungannya sudah genap 4 bulan. Sudah genap 4 bulan. Maka apakah dia mengalami nifas? Apakah dia mengalami nifas? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka para ulama mengatakan bahwa dia adalah wanita yang akan mengalami nifas. Wa hadza nifasun qaulan wahidan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala demikian. Dan ini adalah apa? Wanita itu akan kedatangan nifas dan tidak ada khilaf padanya, qaulan wahidan, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang pertama, umur kandungannya baru 40 hari, maka dia tidak akan mengalami masa nifas. Yang kedua, umur kandungannya sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan, maka dia akan mengalami masa nifas. Yang ketiga adalah ketika kandungannya sudah berumur alaqah, yaitu sudah berumur 120 hari. Sudah berumur berapa? 120 hari. Sudah berumur 80 hari alaqah. Yang pertama ketika umurnya nutfah 40 hari, maka ini tidak ada nifas. Yang kedua ketika ketika kandungan sudah berumur 4 bulan penuh, sudah genap 4 bulan ya, 4 bulan ke atas, maka apa? Dia mengalami masa nifas walaupun cuma sebentar. Kemudian yang ketiga adalah ketika wanita tersebut keguguran dalam keadaan kandungannya berumur 80 hari. Ketika kandungannya berumur 80 hari, ini juga tidak mengalami masa nifas. Ini juga tidak mengalami masa nifas. Dan ini adalah pendapat yang paling masyhur, dari mazhab Hanabilah. Pendapat yang paling masyhur dari mazhab Hanabilah. Baik. Kemudian yang keempat adalah ketika kandungan sudah berumur 120 hari. Mudghah. Ketika apa? Mudghah.
Maka di sini ada dua keadaan. Maka di sini ada dua keadaan. Yang pertama, janin sudah berbentuk, dan yang kedua, janin belum berbentuk. Kalau seandainya janin belum berbentuk orang, belum berbentuk makhluk, maka dia tidak mengalami nifas. Yang kedua, bila mana janin itu sudah sudah berbentuk, maka dia akan mengalami masa nifas. Dia sudah janin kandungan ketika keluar sudah berbentuk, sudah ada gambaran tangan, sudah ada gambaran kaki, maka dia akan mengalami masa nifas. Yang kedua, belum berbentuk, maka dia tidak mengalami masa nifas. Wallahu alam bishawab. Ini perhitungan terkait dengan seorang wanita yang keguguran. Umur kandungan baru 40 hari enggak nifas. Umur kandungan baru 80 hari enggak nifas. Umur kandungan sudah 120 hari, 120 hari ke atas. Apa yang dilakukan? Maka ini ada perbedaan, yaitu kalau seandainya sudah berbentuk, maka nifas. Kalau seandainya belum berbentuk, maka tidak terhitung sebagai nifas. Wallahu alam bishawab. Antum bisa kembali pada permasalahan ini pada kitab Al-Mughni, pada kitab Syarhul Mumti yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan fatwa dari fatwa Lajnah Daimah. Baik. Barakallahu fikunna. Ini hitungan-hitungan bagi seorang wanita yang melahirkan, bahwa mereka akan mengalami nifas pada keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan. Pada keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan. Masa paling lamanya adalah 40 hari. Kemudian masa paling sebentarnya tidak ada batasan. Kalau seorang wanita dia sesar misalnya dalam melahirkan, kemudian haidnya nifasnya, keluar darahnya cuma 3 hari misalnya, maka 3 hari itu sudah dihitung sebagai nifas. Lebihnya kalau berhenti maka sudah dihitung sebagai suci. Dia harus sholat, dia harus puasa kalau seandainya di bulan Ramadan. Di sini ada beberapa permasalahan ataupun ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bila mana ada seorang wanita dia menggunakan alat kontrasepsi implan atau susuk, 1 tahun pertama pemakaian tidak terkena haid, kemudian di tahun kedua terkena haid, tapi dalam 1 bulan tidak teratur, bisa terjadi satu bulan 3 atau 4 kali. Yang Anda tanyakan, apa semua yang keluar itu darah haid? Jawaban yang serupa dengan mana seperti ini, artinya di sini kan orang ini merasa ragu, ini sebenarnya darah haid atau bukan darah haid. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau rahimahullah taala pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan demikian. Idza istabaha ad-dam 'alal mar'ah, bila mana darah itu tersamar bagi seorang wanita, falam tumayyiz hal huwa damu haidin aw damu istihadatin, dan dia tidak bisa membedakan apakah itu adalah darah haid atau darah istihadah atau darah yang lainnya, maka apa yang harus dilakukan? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al aslu fid damil ladzi kharij minal mar'ah annahu damun haidin atau damu haidin hatta yatabayyana annahu damu istihadatin. Hukum asalnya darah yang keluar dari seorang wanita itu adalah darah haid, sampai jelas bagi orang ini, sampai jelas bagi dia itu adalah darah istihadah. Nah, artinya barakallahu fikunna,
bahwa kalau seorang wanita misalnya dia memakai misal dia KB. Orang kalau KB terkadang masa haidnya itu tidak beraturan. Kadang sampai seperti yang dikatakan di sini sebulan datangnya sampai 3 kali. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah mengalami seperti ini, sudah tidak teratur masanya, maka dan sudah tidak memiliki siklus yang baik. Sebulan datang 3 kali, kemudian libur 3 bulan, terus seperti itu. Bahkan dikatakan di sini satu tahun nggak haid. Kemudian pada tahun kedua dia mengalami haid, namun siklusnya sudah sudah kacau. Apa yang harus dilakukan? Kata Syekh Ibnu rahimahullah taala, bila mana tersamar bagi seorang wanita darah ini adalah darah haid atau darah istihadah atau darah yang lainnya, kata Syekh, al-aslu, hukum asalnya darah yang keluar adalah darah haid. Sampai kecuali wanita itu bisa membedakan ini darah haid ataupun darah istihadah. Sehingga barakallahu fikunna, ketika dalam keadaan seperti ini, antunna, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat ciri-cirinya. Bisa melihat ciri-cirinya. Kalau itu bercirikan darah haid, maka itu darah haid. Kalau itu bercirikan darah istihadah, maka itu darah istihadah. Jadi yang keluar cuma 2, istihadah dan haid, kecuali ketika dia melahirkan atau ketika hendak melahirkan. Ketika dia hendak melahirkan, maka itu darah nifas. Ketika setelah melahirkan, maka itu darah nifas. Taib. Kemudian ketika di luar masa itu, di luar waktu itu, darah apakah itu? Maka ada 2 kemungkinan, darah istihadah dan darah haid. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang tidak mengalami ataupun mengalami haid dengan siklus yang tidak baik, dia harus pahami keadaan darahnya itu darah haid atau darah istihadah. Darah haid memiliki ciri, darah istihadah juga memiliki ciri-ciri. Sebagaimana telah kita sebutkan pada awal pembahasan, apa ciri-ciri darah haid, apa ciri-ciri darah istihadah. Baik, akan saya bacakan lagi perbedaan ataupun ciri-cirinya. Ciri-ciri darah haid ataupun darah istihadah. Baik. Yang pertama, barakallahu fikun, darah haid itu adalah darah yang baunya tidak enak. Artinya baunya agak busuk. Adapun darah istihadah, dia itu adalah darah yang baunya itu bau darah. Orang biasa bilang anyir ataupun amis. Seperti itu. Itu darah istihadah. Kalau darah haid maka Kalau darah haid maka baunya tidak enak. Kemudian dari sisi warna, kalau darah haid warnanya kehitam-hitaman, pekat, hitam. Adapun darah istihadah dia seperti layaknya darah segar, merah. Seperti layaknya darah segar, yaitu merah. Kemudian yang ketiga dari perbedaannya adalah kalau darah istihadah, kalau darah haid itu kental. Ataupun kalau darah haid itu kental, kalau darah istihadah itu cair seperti darah. Seperti darah. Ya seperti kalau kita kena luka keluar darah, atau kalau kita potong ayam melihat darah. Seperti itulah darah haid, darah istihadah. Kalau darah haid maka dia keluarnya sudah kental. Kemudian yang keempat, perbedaan dan cirinya, kalau darah istihadah dia keluar sudah kental dan tidak mungkin kental lagi. Sudah tidak mungkin kental lagi. Kental kemudian pecah misalnya. Misalnya di pembalut dia pecah. Tidak menggumpal lagi, maka dia tidak akan mungkin untuk mengental lagi. Berbeda halnya dengan darah istihadah. Keluarnya cair, kalau sudah keluar maka dia akan mengental. Seperti kita lihat, kita potong ayam misalnya keluar darahnya. Pertama kan cair, kemudian lama-kelamaan dia akan mengental. Itulah darah istihadah seperti itu. Tapi kalau darah haid tidak, dia keluar sudah bentuknya seperti gumpalan seperti itu. Seperti gumpalan sudah kental. Dan dia kalau seandainya pecah di pembalut, maka dia tidak akan menggumpal lagi. Baik.
Nah, di sini barakallahu fikunna, kalau seandainya wanita mengalami permasalahan seperti ini, maka yang harus dia lakukan adalah dia melihat darahnya. Kalau bicara hukum asal, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hukum asal yang keluar itu darah haid, bukan darah istihadah. Hukum asalnya darah haid, bukan darah istihadah. Sehingga penghukumannya adalah dengan hukum asal, kecuali dia memiliki kemampuan untuk apa? Untuk membedakan, oh ini bukan darah haid, ini darah istihadah. Kenapa? Karena ciri-cirinya demikian. Maka itu yang dilakukan tamyiz yang dipakai. Tamyiz yang dipakai apa artinya? Pembedaan ataupun pengetahuan dia terkait dengan perbedaan, itulah yang diamalkan. Baik, barakallahu fikunna. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, ketika mau sholat keluar keputihan, apakah cukup dengan berwudu saja atau cairan keputihan itu harus dibersihkan? Barakallahu fikunna, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa termasuk dari pembatal wudu adalah keputihan. Kenapa demikian? Karena apa yang keluar dari nawaqidul wudu, termasuk dari pembatal wudu adalah ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalur. Dan yang termasuk apa yang keluar dari dua jalur adalah apa? Keputihan. Maka ketika seorang wanita dia mengalami keadaan seperti ini, dia apa? Dia harus apa? Dia harus berwudu ketika menunaikan salat. Namun pertanyaannya, apakah harus dicuci? Apakah harus dicuci atau tidak? Sebenarnya telah kita sebutkan bahwa keputihan ini adalah apa? Sesuatu yang suci, bukan apa? Sesuatu yang najis. Nah, pencucian, kalimat harus pencucian itu adalah apa? Ketika itu adalah sesuatu yang najis. Ketika itu adalah apa? Sesuatu yang najis. Kalau seandainya itu adalah sesuatu najis, maka itu harus apa? Dicuci. Namun karena permasalahan itu adalah bukan sesuatu yang najis, maka apa? Dia tidak harus dicuci. Namun kalau kita bicara paling baik, maka apa? Seorang insan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hay'ah, keadaan yang paling bagus, sehingga kalau kita bicara paling afdal, maka hendaknya apa? Dia mencucinya. Wallahu alam bissawab. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa keputihan itu tidak membatalkan wudu dengan alasan bahwa keputihan itu adalah penyakit bagi wanita dan udzur baginya? Wallahu alam bissawab dengan pertanyaan kedua. Wallahu alam bisawab dengan pertanyaan yang kedua. Yang jelas, yang dikecualikan dari pembatal wudu, terkait dengan apa yang keluar dari kemaluan adalah apa? Arif bagi kaum wanita ataupun hawa yang keluar dari hawa yang keluar dari kemaluan wanita, dia tidak akan membatalkan wudu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Namun selain daripada itu, maka itu adalah termasuk dari pembatal wudu, karena kaidahnya ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalur. Wallahu a'lam bishawab. Apakah terhitung sebagai udzur atau tidak, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertanyaan ini. Ana belum membahas lebih lanjut terkait apa dengan permasalahan apakah ini termasuk dari udzur karena itu penyakit, ataukah tidak termasuk dari udzur. Tapi barakallahu fikunna, ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu apa? An-nifas. Kemudian kita masuk pada permasalahan al-istihadah. Kita masuk pada permasalahan istihadah. Kebetulan tadi sebelumnya, apa inti penentuan masa paling lama dan masa paling pendek? Inti penentuannya adalah penunaian ibadah, salat dan puasa. Salat dan puasa. Kalau seorang mengatakan masa paling pendeknya ada 15 hari misal. Kalau seandainya dia belum sampai 15 hari sudah keluar, sudah berhenti, apa yang dilakukan? Dia belum suci. Kenapa? Karena masa pendeknya berapa? 15 hari. 15 hari misalnya. Baru 10 hari sudah berhenti. Maka dia belum boleh menunaikan sholat. Kapan boleh menunaikan sholat? Kalau sudah
Sudah genap 15 hari. Atau kalau sudah genap 25 hari. Atau kalau sudah genap lebih dari 30 hari. Baik. Nah, di sini barakallahu fikum Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang lebih menenangkan hati adalah apa? Tidak ada batasan masa paling pendeknya, masa paling sebentarnya. Pokoknya kalau sudah berhenti, walaupun apa di bawah 40 hari harus apa? Salat. Kalau berlanjut, berhenti kemudian keluar lagi, tinggal kita lihat. Kalau masih pada bilangan 40 hari, dia apa? Dia masih ataupun darah itu masih terhitung sebagai apa? Darah nifas. Dan kalau seandainya sudah 40 hari ke atas, maka terhitungnya sebagai darah istihadah. Begitu pula dengan penentuan masa paling lamanya. Apa intinya? Supaya seorang menegakkan sholat dan puasa. Kalau seandainya sudah 40 hari, genap 40 hari, masuk ke 41, maka dia wajib sholat, wajib apa? Berpuasa kalau seandainya di bulan Ramadan. Baik. Dan darah yang keluar dihukumi sebagai darah haid ataupun darah istihadah. Baik, kita masuk pada permasalahan al-istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dikarenakan sakit ataupun apa? Ada urat ataupun yang semisalnya yang putus pada rahim seorang wanita. Baik, dan ini tidak memiliki siklus, tidak memiliki apa? Keadaan sekian hari, tidak demikian. Ini adalah apa? Darah yang keluar tiba-tiba karena keberadaan fisik seorang wanita yang apa? Kurang baik ataupun ada gangguan pada rahimnya. Baik. Yang pertama terkait dengan permasalahan adalah bila mana ini datang di setelah bersambung dengan bila mana ini kedatangannya terkait dengan nifas, maka sebagaimana telah kita sebutkan, kalau sudah 40 hari nifas, 41 hitunglah istihadah, 41 ke atas hitunglah apa? Istihadah. Nah, sekarang bila mana berlanjut dengan haid, bila mana berlanjut dengan haid, seorang wanita haid, kemudian apa? Dia memiliki kebiasaan, kebiasaan. Berapa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah 8 hari. Kebiasaannya adalah 8 hari. Baik. Biasanya ya, kalau sudah hari ke-6 itu kan sedikit. Makin mendekati hari terakhir itu kan apa? Makin sedikit jumlahnya. Baik. Nah, misal sudah hari ke-6, secara otomatis darah itu makin berkurang. Berkurang. Pertama misalnya banter, kemudian banter sedikit sampai keluar al-qudrah, kemudian keluar sufra sampai keluar air yang kehitam-hitaman. Setelah itu keluar cairan yang kekuning-kuningan sampai akhirnya apa? Al-qusatu bayda, cairan yang keluar yang warnanya apa? Keputih-putihan. Nah, angsurannya kan demikian. Urutannya apa? Demikian. Hari ke-7 seharusnya sudah sedikit. Hari ke-6 sudah sedikit, hari ke-7 juga sudah sedikit. Kalau ternyata sudah hari ke-7 sudah sedikit, hari ke-8 misalnya kok banyak, hari ke-8 banyak, hari ke-8 apa? Banyak, maka antumnya harus bersiap-siap. Coba perhatikan darah itu. Darah itu. Nah, baik, pada hari ke-9 kalau ibu sudah memiliki kebiasaan, benar-benar kebiasaan ya, 8 hari, maka hari ke-9 hitunglah itu istihadah. Hitunglah itu apa? Istihadah. Hari pertama siklus kebiasaan haidnya adalah apa? 8 hari. Seperti itu. Antara 8 7 misalnya. Antara 8 7 8 7. Maka hari ke-9 hitunglah apa? Itu istihadah. Bukan apa? Bukan darah haid. Nah, bagaimana bisa menentukan istihadah atau haid? Ibu bisa melihat siklus kedatangannya dari hari pertama sampai apa? Hari terakhir. Hari pertama deras, pertengahan, kemudian di hari-hari terakhir ini seharusnya ini apa? Seharusnya sedikit. Kok ternyata di hari ke-8 makin deras? Berarti apa? Bersiaplah, itu adalah apa? Kemungkinan besar adalah apa? Darah istihadah. Kemungkinan besar adalah apa? Darah istihadah. Wallahu alam bishawab. Sebenarnya pembahasan terkait dengan istihadah ini sangat panjang, namun karena waktu sudah
habis, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini barakallahu fikunna, Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu bisa memperhatikan terkait dengan kedatangan tamu Ibu di setiap bulan, terkait dengan apa yang akan Ibu lakukan dengan puasa Ibu. Kalau seandainya istihadah itu adalah apa? Ibu diwajibkan untuk berpuasa. Kalau seandainya haid, maka apa? Ibu harus menahan puasa. Nah, terkait dengan apa nih? Nifas. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya sudah 40 hari Ibu nifas, maka hari ke-41 puasalah dan apa? Tunaikanlah salat. Kenapa? Karena itu terhitung sebagai istihadah. Dan kalau seandainya belum 40 hari ternyata sudah berhenti, maka apa? Puasalah dan tunaikanlah salat. Hari ke-38 misalnya keluar lagi, berhentilah karena itu masih dihitung sebagai hari nifas. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat dan berfaedah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Allahu minkunna, mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fikunna.